Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kami hadir lagi di hadapan Anda untuk memberikan informasi terkait kegiatan pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Bersama saya Fandi Wahab dalam Kabar Gorontalo Sepekan edisi hari ini. Mitra Kominfo, pemerintah Provinsi Gorontalo membeberkan tindak lanjut kerjasama bersama Malaysia beberapa waktu lalu. Dikabarkan para pengusaha asal Malaysia akan berkunjung ke Gorontalo dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Mario saat mendampingi penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur yang menghadiri dialog interaktif di RRI Gorontalo pada hari Kamis 2 Februari 2023. Pemerintah Provinsi Gorontalo membeberkan tindak lanjut penjajakan kerjasama dengan Malaysia beberapa waktu lalu. Sejumlah pengusaha Malaysia dijadwalkan akan berkunjung ke Gorontalo dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Mario Mulyadi, saat mendampingi penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur pada dialog interaktif di RRI Gorontalo pada Kamis 2 Februari 2023. Jadwal kunjungan para investor dimulai tanggal 10 Februari 2023, yaitu Dato Saipul CS untuk investasi hotel, rumah sakit, perumahan, dan peternakan sapi. Gelombang kedua pengusaha Lotus Group di tanggal 12 hingga 14 Februari bersama Dato Rama CS. Ketiga tanggal 5 hingga 6 Maret kunjungan Exco Selangor yang membawahi Provinsi Selangor. Selanjutnya pada tanggal 7 Maret ada Tanlam Group dan Kobena Dato Suhaimi, Mitan Dato Tajudin untuk klaster industri jagung, peternakan sapi, impor tuna, dan cakalang. Puncaknya pada tanggal 8 hingga 10 Maret 2023 akan berkunjung Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersama rombongan pengusaha ke Provinsi Gorontalo. Sementara itu, Penjagup Hamka menyebutkan terkait kedatangan para investor dan pemerintah Malaysia, Pemprov Gorontalo sudah sangat siap. Mulai dari kemudahan layanan perizinan, kepastian lahan, sarana prasarana pendukung, dan SDM. Karena menurutnya pemerintah provinsi hanya memfasilitasi dan memediasi. Selanjutnya akan mendorong pengusaha-pengusaha lokal yang dikoordinir oleh Kadin dan HIPMI untuk bermitra dengan para investor dari Malaysia. Melalui dialog interaktif ini, Hamka berharap masyarakat Gorontalo untuk dapat mensupport dan memberikan doa restu agar kerjasama ini bisa terlaksana dengan baik. Karena pada intinya kerjasama ini semata-mata untuk pembangunan Provinsi Gorontalo. Peluang bisnis yang lain bisa jadi, misalnya pihak pengusaha datang, kemudian datang ke lokasi, dia lihat yang lain-lain, ada peluang bisnis yang lain akan terbuka seperti tadi kabar pemuda menjelaskan. Jadi kita juga siap. Jadi apa yang mau, gua siap. Mitra Kominfo, pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki kantor wilayah Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo. Peresmian ini dirangkaikan dengan pengguntingan pita oleh penjabat Gubernur Hamka Hendranur dan dihadiri juga Direktur Utama BSG, Revino Mpepah, dan juga Kepala OJK Malut, Winter Marbun. Provinsi Gorontalo memiliki kantor wilayah Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo atau Kanwil Bank Sulutgo. Pengresmian kantor ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur didampingi Direktur Utama BSG Revino Mpepah dan Kepala OJK Sulutgo Malut Winter Marbun pada Jumat 3 Februari 2023. Direktur Utama Bank Sulutgo Revino Mpepah menyampaikan kehadiran Kanwil telah melalui supervisi yang ketat Otoritas Jasa Keuangan Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara. Pihaknya juga telah melakukan asesmen terhadap tata kelola dan manajemen risiko sehingga dinilai layak untuk berdiri di Gorontalo.
Pembangunan Kanwil Sulutgo juga mempertimbangkan aspek jarak antara Gorontalo-Manado yang dinilai terlalu jauh. Kanwil di Gorontalo diharapkan bisa meningkatkan supervisi pengembangan ekonomi daerah serta mendekatkan layanan dengan nasabah. Provinsi Gorontalo tidak saja menjadi pesaham terbesar di bank plat merah itu. Semua layanan perbankan pemerintah daerah saat ini menggunakan Bank Sulutgo. Kontribusi Pemda se-Gorontalo juga sangat signifikan agar bank daerah itu bisa tumbuh dan maju bersama. Kanwil Sulutgo di Gorontalo beralamat di Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Kantor wilayah Gorontalo, Bank Sulutgo, saya nyatakan dibuka dan mulai hari ini secara resmi beroperasi. Kanwil Sulutgo di Gorontalo beralamat di Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Kanwil Sulutgo dipimpin mantan Kepala Cabang Sulutgo Gorontalo, Syahron Jamiat Botutihe. Mitra Kominfotik, penjabat Gubernur Hamka Hendra Nur meluncurkan daring beli UMKM di salah satu gedung yang ada di Provinsi Gorontalo. Beli UMKM ini merupakan karya dari anak bangsa dan juga anak daerah Alham Habibi dan juga Akbar Taufik yang sudah terdaftar dan juga menjadi mitra dari LKPP. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur meluncurkan pemanfaatan toko daring beli UMKM di Grand Palace Convention Center Kota Gorontalo pada Selasa 7 Februari 2023. Beli UMKM merupakan karya pengusaha muda Gorontalo Alham Habibi dan Taufik Akbar yang sudah terdaftar dan menjadi mitra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Hamka mengungkapkan hadirnya toko daring beli UMKM sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta seluruh instansi pemerintah dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Acara launching pemanfaatan platform toko daring LKPP beli UMKM bagi instansi pemerintah di wilayah Provinsi Gorontalo saya buka dengan resmi. Beli UMKM dan Gorontalo bisa olo. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam instruksinya tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meningkatkan porsi UMKM dan koperasi serta mempercepat penyerapan APBN dan APBD. Oleh karena itu, Penjagup Hamka berharap PT Rumah UMKM Indonesia selaku pendiri toko daring beli UMKM dapat merangkul lebih banyak lagi UMKM lokal Gorontalo. Berdasarkan data, jumlah UMKM yang terdaftar pada toko daring beli UMKM saat ini sudah sebanyak 536 unit. Gorontalo! Gorontalo! Mitra Kominfotik, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo mulai melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan daerah atau LKPD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Pemeriksaan LKPD ini juga dirangkaikan dengan penyerahan surat tugas oleh Kepala BPK RI Ahmad Lutfi Rahmatullah kepada penjabat Gubernur Hamka Hendra Nur di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo mulai melaksanakan pemeriksaan interim atas laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Pemeriksaan LKPD Pemprov Gorontalo tahun 2022 ini ditandai dengan penyerahan surat tugas pelaksanaan pemeriksaan oleh Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo Ahmad Lutfi Rahmatullah kepada penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur pada Senin 6 Februari 2023 di Aula Rujab Gubernur. Untuk itu, demi kelancaran proses pemeriksaan tersebut, pihaknya berharap kerjasama yang baik dari Pemprov Gorontalo
terutama dari organisasi perangkat daerah untuk menyiapkan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Sementara itu, Penjagup Hamka berharap kepada seluruh pimpinan OPD agar menyiapkan segala sesuatu terkait dengan bahan-bahan yang menjadi objek pemeriksaan BPK secara maksimal dan komprehensif. Tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, di mana di situ disebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan, dalam hal ini pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mitra Kominfotik, tanaman buah sirsak biasanya dikonsumsi hanya buahnya saja. Namun berbeda dengan yang satu ini. Daun sirsak yang dijadikan sebagai teh celup merupakan produksi dari Mafahim Gorontalo, Indonesia. Mitra Kominfotik, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kabar Gorontalo sepekan edisi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Fandi Wahab beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Secangkir teh di pagi hari memang memberikan kehangatan dan motivasi yang sangat cocok sebelum menjalani rutinitas. Aroma teh yang begitu khas seakan-akan memberikan relaksasi tersendiri saat udara dingin di pagi hari. Apalagi dengan teh daun sirsak yang satu ini, selain memberikan kenikmatan di pagi hari, juga memberikan beberapa manfaat bagi tubuh. Tanaman sirsak termasuk tanaman tahunan yang dapat tumbuh dan berubah sepanjang tahun apabila tanah mencukupi selama pertumbuhannya. Selain bisa dinikmati buahnya, ternyata daun dari tanaman sirsak ini bisa juga diolah menjadi teh. Hal ini dimanfaatkan Zikran untuk membuat satu produk teh celup daun sirsak sada putih oleh IKM Mafahim Gorontalo, Indonesia, yang terletak di Desa Helumo, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Sebelum menikmati teh daun sirsak ini, ada baiknya kita ketahui dulu ya proses olahannya seperti apa. Nah, pertama-tama daun sirsak dipetik dari pohonnya. Untuk memetik ini perlu diperhatikan beberapa hal, seperti pemetikan harus dilakukan pada jam 6 pagi agar tidak terjadi perombakan antioksidan dalam helai daun sirsak dan tidak tercemar oleh debu. Adapun daun sirsak yang dipetik ini mulai dari pucuk pertama hingga daun ke-6 karena antioksidan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan daun yang tua dengan klorofil yang lebih dominan. IKM Mafahim sendiri membudidayakan beberapa jenis pohon sirsak seperti sirsak ratu, sirsak Bali,
serta sirsak Bogor dan sirsak lokal yang memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Pemirsa, selanjutnya daun sirsak yang telah dipetik tadi disiapkan untuk proses berikutnya, yakni penyortiran. Tahap ini merupakan tahapan untuk memilih kualitas daun yang baik untuk diolah atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari bentuk daun yang sudah sobek, terdapat bekas gigitan ulat, berlubang, dan terdapat bercak hitam. Daun dengan bentuk cacat tersebut tidak akan digunakan. Daun yang sudah disortir selanjutnya digunting atau cutting. Cutting sendiri dilihat dari besar kecilnya bentuk daun. Jika daun bentuknya besar, maka digunting menjadi 3 atau 4 bagian, dan jika bentuk daun kecil, maka digunting menjadi 2 bagian saja. Daun yang akan digunting diambil sebanyak 5 helai daun untuk sekali pengguntingan sesuai ukuran daun guna mempercepat proses pengguntingannya. Daun sirsak yang sudah digunting selanjutnya dibersihkan atau dicuci. Untuk pencucian sendiri dilakukan dengan menuangkan semua daun ke dalam wadah yang telah berisi air dan kemudian dikucek dengan hati-hati guna menghilangkan kotoran atau debu pada daun. Setelah daun dicuci, selanjutnya dilakukan proses pelayuan. Proses pelayuan dilakukan dengan cara daun sirsak dijemur selama kurang lebih 2 hari di bawah terik matahari. Daun sirsak yang sudah dijemur dan berwarna kecoklatan selanjutnya akan disiapkan untuk dipanggang menggunakan oven. Pemanggangan sendiri dilakukan selama 30 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Dalam satu oven, biasanya berisi 4 bak stainless berukuran 40 x 40 cm sebagai wadah untuk pemanggangan daun sirsak. 30 menit sudah berlalu pemirsa. Waktunya daun sirsak dikeluarkan dari oven untuk proses selanjutnya, yakni penggilingan. Penggilingan daun sirsak ini biasanya menggunakan mesin penggiling tepung dan grinder. Daun sirsak dimasukkan pada mesin penggiling dan digiling hingga berbentuk serbuk. Setelah semua proses tadi, akhirnya kita memasuki proses pengemasan. Daun sirsak yang sudah menjadi serbuk setelah dilakukan penggilingan selanjutnya dikemas pada kantong celup atau kantong non-klorin agar aman dan sehat untuk dikonsumsi. Pengemasan ini dilakukan dalam 2 tahapan. Pertama, ada pengemasan sekunder atau skala kecil, di mana serbuk daun sirsak dimasukkan ke dalam kantong non-klorin yang kemudian dipres sebanyak 2 kali menggunakan alat hand sealer dan continuous sealer untuk memperkuat perekatan pada kantong klorin tersebut. Kemudian pengemasan tersier atau skala besar, di mana kantong non-klorin yang sudah dipres selanjutnya diisi ke dalam plastik kemasan sebanyak 20 kantong, tiap kantong plastik yang kemudian dipres menggunakan alat hand sealer.
Setelah dipres, plastik yang sudah terisi 20 kantong klorin kemudian dimasukkan ke dalam dus kemasan. Terakhir, sebelum dipasarkan, kemasan sada putih teh celup daun sirsak disegel agar pada saat pengangkutan produk tidak akan mudah rusak diakibatkan oleh benturan. Kemudian, produk diberi label yang terdiri dari harga, tanggal produksi, dan tanggal kadaluarsa. Pada dasarnya keluarga saya itu notabene pencinta herbal, penikmat herbal. Nah, sehingganya teh daun sirsak salah satu yang sering dinikmati oleh keluarga saya. Nah, jadi saya sendiri coba berinovasi bagaimana teh daun sirsak ini atau daun sirsak ini tidak lagi direbus, tapi kita sudah siap saji atau sudah siap diseduh seperti teh pada umumnya. Harapan kami ke depannya ini usaha ini pertama itu dapat menyerap SDM yang ada di sekitar ini, sekitar pabrik kita. Yang kedua, produk kita insya Allah bisa mampu bersaing dengan produk-produk luar seperti itu. Pemirsa, sada putih teh celup daun sirsak oleh IKM Mafahim biasanya dijual di pusat oleh-oleh Maharani yang berlokasi di Jalan Nani Wartabone nomor 6, Heledula Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Hanya dengan harga Rp25.000 per dus, Anda sudah bisa menikmati teh daun sirsak yang mengandung serat kasar 54%, energi 132 kalori per 100 gram, serta protein 11,6% yang baik untuk tubuh. Anda tidak perlu khawatir karena teh daun sirsak ini sudah memperoleh label halal dari Majelis Ulama Indonesia, perizinan industri rumah tangga, dan izin dinas kesehatan, serta izin cara produksi olahan pangan yang baik atau CPPOB. Tunggu apa lagi? Bagi Anda yang penasaran sama rasa dan khasiat dari teh daun sirsak ini bisa langsung mengunjungi pusat oleh-oleh Maharani.